Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Hana menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Sebuah undangan masuk ke grup alumni sekolahnya, mengajak semua untuk hadir dalam acara buka puasa bersama di sebuah restoran mewah di pusat kota. Nama-nama yang dulu akrab di telinganya bertebaran di sana, termasuk beberapa orang yang dulu kerap merendahkannya. Tangannya gemetar sesaat sebelum ia meletakkan ponsel di atas meja. Dulu, ia hanyalah gadis sederhana yang selalu menjadi bahan ejekan. Penampilannya yang apa adanya, serta latar belakang keluarganya yang tidak kaya, membuatnya sering dianggap remeh. Ia masih ingat jelas tatapan mereka saat melihatnya memakai seragam yang sudah lusuh, atau membawa bekal sederhana dari rumah. Hana menghela napas dalam-dalam. Masa lalu itu memang menyakitkan, tapi ia bukan lagi gadis yang sama. Ia telah melewati banyak hal, membangun hidupnya dari nol, dan kini berdiri sebagai seseorang yang jauh berbeda dari yang mereka ingat. Jari-jarinya kembali mengetik, mengonfirmasi kehadirannya. Ia ingin melihat sendiri, apakah mereka masih seperti dulu. Hana melangkah masuk restoran dengan percaya diri. Gaun sederhana namun elegan membalut tubuhnya, menambah kesan anggun tanpa berlebihan. Begitu matanya menyapu ruangan, ia langsung mengenali wajah-wajah yang dulu begitu akrab, meski kini sudah beranjak dewasa. Suasana restoran ramai dengan obrolan para alumni yang saling berbagi cerita. Beberapa orang menoleh ke arahnya, lalu berbisik satu sama lain. Sebelum ia sempat mencari tempat duduk, seorang perempuan dengan riasan tebal dan tas bermerek melangkah mendekat. "Hana? Ya ampun, aku hampir nggak ngenalin kamu. Masih sama aja ya, nggak banyak berubah," ujar perempuan itu dengan senyum yang terasa dibuat-buat. Hana hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia masih ingat perempuan ini, Rani, salah satu yang paling vokal meremehkannya saat sekolah dulu. Kamu kerja di mana sekarang?" tanya seseorang dari meja belakang. Kali ini, suara itu datang dari Adrian, mantan ketua geng anak populer di sekolah mereka. Hana tersenyum tipis. "Aku punya usaha sendiri." Beberapa orang saling berpandangan sebelum tawa kecil terdengar. "Oh, usaha? Jualan online gitu ya?" sindir Rani sambil cekikikan. Hana tetap tenang, meski ia bisa merasakan tatapan merendahkan dari mereka. Ia melihat beberapa dari mereka mengangguk-angguk dengan ekspresi seolah mengasihaninya. "Tapi baguslah, yang penting masih bisa cari makan, kan?" timpal Adrian dengan nada sinis. Tawa mereka semakin ramai. Hana merasakan sesuatu bergejolak di dalam dadanya, tapi ia tetap menjaga ekspresinya tetap datar. Ini belum waktunya untuk berbicara. Hana melangkah menuju kursi kosong di pojok ruangan, mencoba mengabaikan bisik-bisik yang masih berlanjut di meja utama. Ia menyendok sup hangat ke dalam mulutnya, tapi setiap suapan terasa hambar karena suara-suara merendahkan itu terus terdengar. Lo inget nggak? Dulu Hana ini yang paling sering remedial." Suara Adrian terdengar jelas. "Ya ampun. Iya. Gue inget. Dulu dia pernah dapat nilai 0 di ulangan matematika. Kan?" sahut Rani sambil tertawa keras. Meja mereka menjadi pusat perhatian. Beberapa alumni lain hanya tersenyum kaku atau pura-pura sibuk dengan makanan mereka. Tapi jelas tak ada yang berani menghentikan hinaan itu. Hana meneguk minumnya perlahan, menahan diri. Ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti mereka, yang merasa hebat hanya karena bisa merendahkan orang lain. "By the way, lo masih tinggal di kontrakan sempit itu?" tanya Adrian tiba-tiba, suaranya dibuat seolah peduli. Kali ini Hana menoleh, menatapnya langsung. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Oh, enggak. Aku udah pindah." Adrian mengangkat alis. "Pindah kemana?" Hana tersenyum lebih lebar, tapi sebelum ia sempat menjawab, Rani menyela. "Palingan juga kos-kosan kecil. Nggak jauh beda dari dulu. Yang penting kan masih bisa bertahan hidup. Ya kan, Han?"
Tawa kembali pecah. Hana menaruh sendoknya dengan tenang. Sementara itu, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar pelan. Sebuah pesan masuk. Hana melirik sekilas. Lalu senyumnya semakin dalam. Belum saatnya bicara. Tapi sebentar lagi, keadaan akan berbalik. Hana meneguk minumnya perlahan, menahan senyum yang hampir terukir di wajahnya. Ponselnya bergetar lagi, tetapi ia tetap membiarkannya di meja, menikmati detik-detik sebelum semuanya berubah. Di meja utama, Adrian masih berceloteh dengan suara lantang, tampak menikmati sorotan perhatian yang tertuju padanya. "Gue sih nggak habis pikir." "Ya," katanya dengan nada mengejek. "Gimana caranya orang kayak Hana ini bisa bertahan hidup? Dulu aja susah nyari kerja, kan?" Rani tertawa kecil. "Iya, jangan-jangan masih numpang di keluarga atau jadi admin online shop gitu." Beberapa alumni lain tersenyum kaku, tak ingin ikut dalam obrolan itu, tapi juga tak berniat menghentikannya. Hana tetap diam, hanya memainkan ujung sedotan di gelasnya. Lalu, tiba-tiba suara dering telepon memenuhi ruangan. Bukan dari ponsel Hana. Adrian merogoh sakunya dan mengangkat ponsel dengan ekspresi bingung. Ia melihat layar sebentar sebelum akhirnya menjawab panggilan itu. "Halo." Suasana berubah sunyi. Adrian yang tadinya penuh percaya diri kini mengerutkan kening. Ekspresinya mendadak serius. "Iya, saya Adrian." Suaranya sedikit ragu. "Maaf, apa saya salah dengar?" Diberhentikan. Sekarang semua mata tertuju padanya. Beberapa alumni saling bertukar pandang. Adrian tertawa kecil, tapi terdengar gugup. "Ini pasti ada kesalahan, kan? Saya kan?" Ia terdiam. Suara dari seberang telepon terdengar jelas baginya, tapi tidak bagi orang lain. Namun, mereka bisa melihat bagaimana wajahnya yang semula penuh percaya diri mulai kehilangan warna. Tangan Adrian mencengkeram ponsel lebih erat. "Ini pasti bercanda. Saya baru dapat promosi." Tapi suara di telepon itu tak memberi ruang untuk penolakan. Adrian mengembuskan napas, matanya melirik arah Hana, yang kini menatapnya dengan ekspresi tak terbaca. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Suasana di ruangan itu berubah mencekam. Dan Hana, akhirnya, berbicara. Hana menyandarkan punggungnya ke kursi, memainkan sedotan dalam gelasnya dengan tenang. Semua mata tertuju padanya, tapi ia tetap santai, menikmati setiap detik kepanikan yang mulai merayapi wajah Adrian. "Ada masalah, Adrian?" Hana bertanya, suaranya ringan, tapi menusuk seperti pisau tipis yang tajam. Adrian meneguk ludah. Gue baru aja dipecat." Suasana berubah hening. Beberapa alumni saling bertukar pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Rani menatap Adrian dengan mulut sedikit terbuka, seakan tak yakin temannya yang selalu sombong itu kini dalam posisi yang begitu buruk. "Dari kantor lo yang kemarin lo pamerin itu?" tanya salah satu alumni dengan nada tak yakin. Adrian mengangguk kaku. Jemarinya masih mencengkeram ponsel, seakan berharap telepon berikutnya akan membatalkan keputusan yang baru saja ia terima. Hana akhirnya meletakkan gelasnya dan menatap Adrian lekat-lekat. Senyum kecil terukir di bibirnya. "Tahu nggak, siapa yang tanda tangan di surat pemecatan lo?" Adrian mengangkat wajahnya dengan cepat. Apa maksud lo?" Hana mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Aku." Seketika, udara di dalam ruangan terasa lebih berat. Adrian terdiam, matanya membesar, seakan otaknya menolak menerima kenyataan itu. Beberapa alumni menutup mulut mereka, berusaha menahan keterkejutan yang luar biasa. Rani terkesiap. "Elo bercanda, kan?" Hana menggeleng pelan. "Enggak. Gue CEO di perusahaan tempat lo kerja. Dan tadi, gue sendiri yang tanda tangan surat PHK lo." Tubuh Adrian menegang. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini pucat pasi. Mulutnya membuka, seakan ingin membantah, tapi tak ada kata yang keluar.
Aku masih ingat semua kata-kata kalian waktu itu. Suara Hana tetap tenang, tapi ada ketegasan di baliknya. Gimana kalian merendahkan gue, ketawa di depan muka gue, ngerasa lebih hebat dari gue. Gue diam, bukan berarti gue kalah. Gue kerja keras, bukan buat balas dendam, tapi karena gue tahu nilai diri gue lebih dari apa yang kalian omongin. Adrian menggeleng, masih berusaha mencerna semuanya. Tapi, ini nggak adil. Lo sengaja ngelakuin ini ke gue. Hana menatapnya tajam. Gue nggak pernah menjatuhkan orang tanpa alasan. Lo kehilangan pekerjaan bukan karena gue, tapi karena sikap lo sendiri. Adrian terdiam, kali ini tanpa jawaban. Semua orang di ruangan itu menyadari satu hal, dunia benar-benar sudah berputar. Dan kali ini, Hana yang memegang kendali. Adrian masih terdiam, wajahnya pucat, keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia berusaha mencari kata-kata, tapi lidahnya terasa keluh. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya, tidak lagi dengan rasa hormat atau kekaguman seperti dulu, melainkan dengan keterkejutan dan, bagi sebagian, rasa puas melihat pria sombong itu akhirnya jatuh. Hana menghela napas, lalu bersandar kembali ke kursinya. Gue nggak pernah lupa gimana rasanya dihina, tapi gue juga nggak pernah lupa gimana caranya bangkit. Lo pikir waktu itu gue nggak bisa apa-apa, kan? Sekarang lo yang ada di posisi itu. Adrian mengepalkan tangannya di bawah meja. Lo nggak ngerti, Hana. Ini bukan cuma kerjaan. Ini hidup gue. Hana menatapnya tajam. Dan lo pikir waktu lo ngeremehin gue, waktu lo ketawa pas gue cuma jualan kecil-kecilan, itu bukan hidup gue. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa alumni yang dulu ikut menghina Hana kini menundukkan kepala, tak berani menatapnya. Mereka tahu, mereka juga bagian dari orang-orang yang pernah meremehkannya. Rani akhirnya angkat suara. Suaranya lirih, hampir berbisik. Hana, jadi, lo beneran CEO di perusahaan Adrian? Hana menatapnya sekilas. Bukan cuma itu. Perusahaan yang dulu lo kira nggak ada apa-apanya, yang dulu lo anggap cuma usaha kecil, sekarang gue punya beberapa cabang, dan perusahaan Adrian cuma salah satu bagian kecil dari bisnis gue. Beberapa alumni menahan napas. Mereka tak pernah menyangka Hana yang dulu mereka remehkan kini berada di puncak. Adrian menggeleng, masih sulit menerima kenyataan. Nggak mungkin. Nggak mungkin lo bisa sampai sejauh ini. Hana tersenyum kecil. Kenapa? Karena menurut lo, gue cuma cewek yang kalian hina pas bukber dulu? Gue udah bilang, dunia ini muter. Lo pikir lo bakal selalu di atas? Lo pikir ngeremehin orang gak ada akibatnya? Adrian tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Salah satu alumni yang sejak tadi diam akhirnya berdehem, mencoba mengubah suasana. Hana, gue ikut senang lo sukses sekarang. Hana menoleh ke arah suara itu dan tersenyum tipis. Gue nggak butuh simpati. Gue cuma pengen kalian tahu, nggak ada yang bisa menebak masa depan seseorang. Dan kalau kalian pikir bisa selamanya menghina orang lain tanpa konsekuensi, kalian salah besar. Semua terdiam. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar reuni biasa. Ini adalah malam di mana mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kesombongan memiliki harga yang harus dibayar. Adrian menunduk, tangannya mengepal di pangkuannya. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tapi ia tahu, segalanya sudah terlambat. Hana mengambil tasnya, lalu bangkit dari kursi. Gue udah cukup lama di sini. Selamat menikmati makan malam kalian. Ia melangkah pergi, meninggalkan Adrian dan yang lainnya dalam kebisuan. Langkahnya ringan, penuh kemenangan. Malam ini, ia tak hanya membuktikan siapa dirinya. Ia juga mengajarkan bahwa roda kehidupan selalu berputar. Dan ketika saatnya tiba, yang dulu merendahkan, akan belajar apa arti kejatuhan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa roda kehidupan selalu berputar.
Jangan pernah meremehkan atau merendahkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu seperti apa masa depan mereka. Kesombongan bisa membuat seseorang jatuh, sementara kesabaran dan kerja keras bisa membawa seseorang ke puncak. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman 18. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.